di setiap Amerika bunga ramai seperti lembaga dan berbagai bentuk ukuran dan industri yang mengatakan apa-apa konstitusi tentang hal itu yang sulit. Lalu ada selanjutnya itu masalah dalam tata kelola perusahaan. Masalah dalam tata kelola perusahaan itu hal ini jelas dari pembahasan sebelumnya bahwa masalah tata kelola perusahaan potensial dibangun dalam sistem perusahaan karena pemisahan kepemilikan dan kontrol. Dalam perusahaan biasanya terdapat masalah, maka dari itu harus ada pemisahan dari setiap bagian. Jadi maksud ini yaitu bahwa dewan direksi untuk mengawasi manajemen atas nama dari para pemegang saham. Namun ini adalah di mana sistem dapat terpecah. Untuk tata kelola perusahaan berfungsi seperti awal dimaksudkan, dewan direksi harus menjadi tubuh mampu efektif untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab dalam memastikan manajemen yang menjaga kepentingan baik pemegang saham. Dan dengan mekanisme tata kelola perusahaan di tempat sebagaimana mungkin terjadi sebuah kesalahan karena tidak teraturnya pada peran fungsi masing-masing. Selanjutnya jelaskan dari saudara Gantungnya. Ya, selanjutnya pada kali ini di chapter 4 ini tetap masih di bidang tata kelola perusahaan. Ada 2 poin yang disangka di sini, yaitu yang pertama bagaimana kita meningkatkan tata kelola perusahaan, lalu tata kelola perusahaan sendiri. Pembahasan kali ini berisi tentang cara yang digunakan legislatif dalam meningkatkan tata kelola perusahaan negara. Upaya lain yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, perubahan dapat dilakukan pada aspek ekonomi, struktur, dan fungsi dewan direksi. Kedua, para petinggi dewan dan investor yang berinisiatif mengambil peran lebih aktif dalam pemerintahan. Di perubahan selalu saja di poin selanjutnya itu ada perubahan dewan direksi. Di poin ini dijelaskan bagaimana cara-cara yang digunakan oleh para direksi dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Terjadi perbedaan di antara 2 poin yang akan saya jelaskan, yaitu di antara membangun dewan direksi yang lebih baik dan menjadi dewan direksi yang lebih baik. Di poin membangun dewan direksi yang lebih baik, yang itu ada mendefinisikan para dewan, gamblang terhadap tujuan finansial, memperkaya direksi dengan keterampilan yang menunjang kebutuhan masa depan perusahaan, mendorong perbedaan pendapat yang konstruktif, membagi dan mendelegasi pekerjaan atas suatu analisis yang dikerjakan. Lalu menjadi dewan direksi yang baik, yaitu adalah bersedia untuk tidak selalu mengikuti manajemen, berada untuk menegaskan dengan tugas, mengendalikan informasi yang beredar, dan yang terakhir tidak mengorbankan kinerja untuk urusan manajemen. Lalu selanjutnya direksi untuk keluar. Direksi untuk keluar ini sama saja dengan adanya pimpinan yang posisi strukturalisasinya berada di luar dari perusahaan itu sendiri. Dan biasanya tugas dari pimpinan seperti ini memiliki tugas yaitu seperti mencoba untuk mendefinisikan lingkungan sekitar serta gejala sosial atau efek yang ditimbulkan dari perusahaan yang sedang diembannya. Lalu penggunaan dewan komite ini juga penting karena penggunaan dewan komite ini juga disamping sebagai penanam modal, mereka juga tidak penting sebagai penentu perusahaan bagaimana ke depan berjalannya. Lalu ada hubungan anggota dewan dengan CEO. Hubungan anggota dewan dengan CEO ini menjelaskan bagaimana direksi yang dimana mereka dipilih oleh CEO untuk bertindak memimpin perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya dan memiliki akuntabilitas dan faktor elektabilitas yang digunakan oleh CEO tersebut. Ya, selanjutnya poin besarnya yaitu fungsi dari para pemegang saham. Fungsi dari para pemegang saham ini tentu tidak terlepas dari alur atau transaksi kegiatan modal dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Banyak negara yang bangga dalam tradisi demokrasi yang kuat tidak tentu memberikan hak yang sama kepada para pemegang saham dalam hal perusahaan. Contohnya di Amerika Serikat, orang terhadap anggota dewan umumnya belum dihitung dan perusahaan telah bebas untuk mengabaikan resolusi pemegang saham.
pemotongan suara untuk anggota dewan tidak berdampak karena hanya orang yang benar-benar dihitung. Lalu ada aktivitas pemegang saham. Di sini memberikan penggambaran bagaimana pemegang saham menjalankan aktivitas kesehariannya terkait dengan tadi CEO dan para dewan komite. Lalu yang terakhir ada resolusi pemegang saham, yaitu di mana proses ini merupakan proses di mana terjadinya peralihan atau dari keadaan sebelumnya yang bergerak melalui keputusan dari pemegang saham dalam menentukan bagaimana nasib masa depan ke depan dari perusahaan tersebut. Ya, sekian dari kelompok 1 harga dan saham. Mohon maaf